Orang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu marak, kita ikut diajak prihatin tentang bagaimana perang yang ada di wilayah Syria itu ya. Bagaimana ditampakkan kepada Anda dan saya kekejaman manusia yang satu terhadap yang lain. Kelompok ISIS ini bahkan tidak lagi disebut kelompok agama gitu ya. Karena begitu kejamnya kepada mereka yang berbeda agama dan yang disebut kafir itu. Sehingga mereka menghalalkan darah manusia demi Allah itu. Bagaimana kalau mereka menghukum, kalau di YouTube, di TikTok itu, aduh, sampai tidak berani lihat saya itu. Begitu kejam ya. Manusia diperlakukan seperti hewan, bahkan melebihi hewan itu. Begitu kejamnya. Dan ini kita bisa melihat belum sampai 50 tahun yang lalu, belum sampai 100 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Bagaimana manusia itu mengutamakan Allah sampai menghalalkan darah manusia itu. Hanya demi mengasihi Tuhan, lalu manusia itu boleh untuk dibantai itu. Ini sesat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mau digambarkan apa tujuan Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, tapi malah membolehkan manusia itu bisa menghancurkan manusia yang lain. Hanya sebuah paham demi kemuliaan Tuhan gitu. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada Anda dan saya bagaimana hukum yang benar, hukum yang merangkum semua hukum dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita kenal kitab hukum Taurat itu ada 5 kitab Torah Musa itu ya, yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Hukumnya rinci sekali, ya, mendetail sekali. Dan juga para nabi juga memberikan hukum. Dan mereka lalu menguji Yesus dan bertanya, hukum manakah yang tertinggi? Perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan Yesus merangkumnya 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang pertama dan utama. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu berlaku sama kedua, yang sama dengan itu. Dan disitulah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi anak kita ini sebagai orang Katolik ini, pengikut Kristus itu ya, sudah dirangkum betul segala hukum yang ada dalam hukum agama Yahudi yang dilanjutkan dengan agama Katolik itu adalah 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak bisa dipisahkan gitu. Dan itu paling gampang kalau kita memang punya pedoman yang jelas itu. Selain salib Kristus, lambang pengorbanan Allah untuk menyelamatkan manusia, itu gampang dihafal juga. Berarti mengasihi Allah yang vertikal dan mengasihi yang sesama itu yang horizontal. Sudah. Tidak bisa sepenuh-penuhnya hanya mengasihi Tuhan, lalu kemudian mengabaikan manusia. Juga tidak bisa sepenuh-penuhnya, saya hanya mengasihi manusia saja Romo, karena Tuhan tidak kelihatan. Yang paling jelas itu manusia. Lalu kemudian saya mengasihi manusia dan tidak mengasihi Tuhan. Itu juga salah. Justru orang mengasihi manusia akan lebih dalam mengerti mengapa mereka harus mengasihi manusia, karena di bagian dari kasih belas kasih Tuhan gitu. Mengapa mengasihi Tuhan? Tuhan mengajak manusia untuk mengasihi ciptaan yang dikasihinya, yaitu sesama manusia.
Dua hukum inilah yang menjadi inti Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang diajarkan dan kita perdalam di dalam minggu ini. Bagaimana sikap kita itu mengasihi Tuhan sekaligus juga mengasihi sesama. Gitu ya. Tantangan milenial kita zaman ini menurut saya itu, kita itu negara yang masyarakatnya yang semakin agamis. Terlalu mengasihi Tuhan dan lupa untuk mengasihi sesama gitu ya. Lebih mengutamakan mengasihi Tuhan, tapi lupa untuk mengasihi sesama, lebih mengasihi diri sendiri dan mengasihi Tuhan. Gitu. Bahkan di zaman milenial ini, orang itu mungkin cenderung tidak peduli lagi dengan semangat pelayanan, tidak peduli lagi dengan mereka yang menderita dan miskin dan sebagainya. Bahkan lebih untuk dirinya sendiri. Kita bisa melihat bagaimana kalau terjadi ya, perjumpaan manusia bertemu dengan situasi yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, kecelakaan saja. Ya. Masyarakat milenial kita itu kalau lihat kecelakaan nggak bingung nulung, bingung ngetokno HP nih, direkam di video, di viral no, nggak mau segera menolong. Itu bahkan di Medan dulu itu sampai terjadi anak muda yang mau bunuh diri di lantai di hotel itu, teman-temannya malah sibuk untuk menyiapkan mau nyuting ini supaya viral. Kebacut. Orang tidak lagi peduli segera pengen menolong orang, tapi pengen segera ya share. Berita ini aku yang pertama, ini aku yang mau menunjukkan kejadiannya. Lah kamu nolong apa? Gak nolong apa-apa. Hanya membagikan supaya yang lain yang menolong dan membantu. Dan sekarang ini anak milenial begitu, lebih cepat, makanya sampai ada prinsip menurut saya benar atau salah, tapi menurut saya itu sesat, itu salah. No viral, no justice. Tidak ada viral berarti tidak ada keadilan. Gitu. Loh berarti kalau tidak viral tidak adil dong. Kalau tidak viral tidak ada belas kasih dong. Kalau tidak ada viral kemudian tidak ada itu pertolongan bagi mereka yang menderita. Bahkan kebacut lagi ya. Orang-orang miskin yang menderita itu diprank hanya untuk sebuah konten, bayangan. Diberi sumbangan, diberi kado, ternyata dibuka isinya sampah, isinya batu bata dan sebagainya. Ini kebacut betul, bagaimana hanya untuk konten, untuk ego dirinya membuat orang menderita itu kemudian diprank ya, ditipu. Dibuat menjadi hanya soal mainan ini. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama bagaimana Tuhan akan membalas untuk orang-orang yang mempermainkan orang yang miskin gitu. Kita bisa melihat dalam bacaan pertama Tuhan menyatakan dalam kitab Keluaran itu ya. Jika engkau sampai menindas mereka, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ini Tuhan yang tidak terima kalau manusia itu memperlakukan sesamanya menjadi mainan. Bahkan yang menderita itu menjadi tertawaan. Gitu. Ini tantangan milenial kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Orang lebih sibuk dengan dirinya, orang lebih sibuk dengan viralnya, orang sibuk dengan berita-berita, orang pengen tahu kejadiannya, tapi tidak lagi melompat, menolong, membantu segera, mengasihi orang, memperjuangkan hidup orang lain. Dan banyak korban, banyak orang menderita karena tindakan orang yang sewenang-wenang. Rajin ke gereja, rajin rosario, rajin doa, tapi kalau kepada mereka yang miskin, kepada sesamanya yang menderita, sak penake dhewe. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin Anda menjadi korban kekejaman dan kesadisan hati sesamamu. Anda yang mungkin sekarang ini terpuruk karena Anda dipermainkan hidup Anda, karena kemiskinan Anda, karena masalah Anda dan situasi Anda. Tuhan itu tidak tidur. Kita memiliki Allah yang Maha Kasih, kita memiliki Tuhan yang begitu penyayang, Tuhan yang memperjuangkan martabat hidup manusia. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua merasakan sungguh
hukum ini seimbang dalam kehidupan kita melaksanakannya dalam kehidupan kita, bagi keluarga kita dan bagi sesama kita, khususnya bagi mereka yang menderita. Semoga kita tetap waras di zaman milenial ini, terus memperjuangkan kemanusiaan tanpa harus viral. Berkat Tuhan menyertai kita semua.